Nah, sekarang pertanyaannya tadi aku tanya, di mana Hmm. peranan Tuhan di tengah keadaan yang lonely kayak begini? Banyak Hmm. orang tua kebalik corongnya kayak gini. Waktu gede, waktu kecil, bebas, semua bebas, dibiarin bebas, bebas, bebas. Makin gede, makin dicekik, makin gak boleh nih, gak boleh itu, gak boleh nih. Wah, disitulah anak berontak. Karena waktu kecil dikasih segala kebebasan, waktu gede malah di semuanya gak boleh gitu kan ya. Hai, Halo, mantap. halo. Cah, masuk juga Karena akhirnya. diberi amanat oleh teman-teman Sevier untuk jadi host dan Sedap. ngobrol sama pembicara kece satu ini ya, Kak Waduh, Den. kece. Soalnya Kak Denny ini saya lihat dari profil yang dikasih ke saya, Kak Denny ini adalah pembina misi Bright Community Service di Central Mhm, Park, bener ya Kak? mhm. Bener. Terus Kak Denny juga nulis buku mengkhotbahkan Mazmur Ratapan itu di tahun 2011 sama Hotter Than Gossip. Wow. Tentang sharing firman, gimana supaya obrolan tentang firman itu bisa jadi sangat hot. Kadang kita ngobrol gosip tuh asik Weh, banget kan ya. Kayak kita hari ini bakal iya ngegosip kan ya, ya. Tentang apa mungkin asik. next? Iya, itu ada tekniknya semua. Nah, Ah, buku itu tentang cara ngajarin tekniknya hmm. biar seru. Oke Kak. Jadi malam hari ini nih kita mau langsung bahas aja nih. Kan temanya Siap. nih saya baca ini bisa kemana-mana nih pemikiran saya nih. Alone but not lonely bisa Waduh. tentang pasangan, bisa mungkin tentang keluarga. Ya, mungkin Kak Dani bisa langsung sharing. Pertanyaannya adalah apakah lonely itu hal yang oke nggak? Hal yang wajar nggak? Atau lonely itu adalah sesuatu yang salah banget gitu deh kalau kita ngerasa kesepian gitu kan ya. Nah, Hmm. sebenarnya manusia diciptakan dengan berbagai kebutuhan kan. Dan waktu kebutuhan itu nggak terisi, maka kita ngerasain tuh kekosongan tuh. Dan waktu orang beranjak lebih dewasa, masuk adolescent misalnya remaja ya, kita bakal kerasa satu kebutuhan yang mulai real, yaitu kebutuhan sosial. Kenapa? Karena Hmm. waktu kecil kita nggak tahu malu, ya kan? Mau pakai warna bajunya merah, celananya biru, kaos kaki ungu, that's we are okay with that gitu loh. Kita nggak ada isu penolakan, kita nggak ada isu minder. Tapi waktu umur makin bertambah, kita mulai muncul isu-isu keminderan yang secara personal itu bikin kita terpuruk. Itu jadi sangat nggak enak gitu ya. Apalagi memang kalau kita misalnya bergumul dengan berat badan, kita bergumul dengan jerawat misalnya ya, atau kita Hmm. bergumul, kita minder sebagai gender tertentu, kita merasa selalu dianggap rendah, selalu di nomor dua kan untuk peran-peran tertentu yang khusus milik gender A atau gender B gitu kan ya. Ketika itu jadi personal, itu jadi nyerang. Nah, kenapa personal Ah. itu mengerikan atau bisa begitu nyerang? Karena pada dasarnya ada usia-usia di mana kita tuh tidak nyaman sama diri kita. Yang tinggi Ah. ngerasa terlalu tinggi, yang pendek ngerasa terlalu pendek, yang gemuk ngerasa terlalu gemuk, yang kurus ngerasa terlalu kurus, yang segala macam itu kita tidak nyaman sama diri kita. Dan yang kita butuh sebetulnya saat itu adalah penerimaan dari peer, dari kelompok orang yang bisa Hmm. tetap jadi teman kita, yang temenin kita. Nah, waktu kita kecil, kita pikir orang tua itu cukup buat kita. Dan kita pikir orang tua itu sempurna, bisa kita andalkan, dan kita jadi satu ya. Pokoknya semua, my parents are enough for me. Tapi waktu kita mulai remaja, kita mulai sadar bahwa orang tua kita pun nggak sempurna. Keluarga kita pun nggak sempurna dan nggak seideal. Kan kita mulai bandingin, papinya dia kaya, mamanya dia cantik, keluarganya rumahnya besar. Kita mulai bandingin-bandingin, sampai di titik itu kita tahu orang tua kita pun nggak bisa mengisi kita, kebutuhan kita. Dan kita mulai nyari keluar, mulai nyari kebutuhan itu. Nah, kita nyari ke Hmm. teman. Atau bahkan lebih dalam lagi nyari ke pacar misalnya. Kenapa? Hmm. Karena sebenarnya kita mulai mencoba mengisi apa yang jadi kebutuhan-kebutuhan kita yang makin gede, kita tahu kebutuhan kita tuh gede dan nggak bisa diisi sama hal yang dulu sifatnya sederhana. Bisa diisi sama kesepian, sama orang tua. Mulai udah di rumah aja udah nggak bisa. Di rumah pernah ada orang tua, dia masih tetap rasanya sepi banget di rumah. Butuh sama teman gitu. Nanti udah ada teman, butuh punya pacar gitu kan ya. Terus Hmm. kebutuhan-kebutuhan itu jadi sangat gede, sampai loneliness itu jadi real. That's why media sosial laku keras. Karena semua orang pengen bersosial, tapi kita hidup di dunia yang sangat individual. Contohnya, lu naik lift, oke? Okay? Lu naik sebuah gedung yang tinggi, Ya. lu naik lift.
Cuma ada 2 orang, lu dan satu cewek yang looks good gitu loh. Kayaknya menyenangkan buat bisa kenal dia. Gua ada di pojok merah, dia di pojok biru misalnya, bukan lagi mau tinju. Ada beda. Ya, ya. Kita lihat dia dari belakang, wah dia modis banget ya. Aroma body cologne-nya juga wangi gitu loh. Bajunya bagus, rambutnya bagus, cantik. Kacamatanya juga kekinian. Kita pingin bisa berteman sama dia. Tapi guess what? Apa yang akan kita lakukan? Biasanya yang kita lakukan adalah keluarin HP, sok sibuk, balesin. Kagak ada yang balesin siapa-siapa gitu ya. Paling cuma Line Today gitu kan, sama iklan Starbucks misalnya. So asik. Terus nggak lama cewek itu keluar dari lift. Terus kita masukin lagi HP ke kantong. Pingin kenalan, pingin ada relasi, tapi nggak berani. Kenapa? Karena kultur. Karena kebiasaan. Dan rasa nggak percaya diri. Akhirnya mengurung kita ke dalam kerangkang loneliness itu. Jadi loneliness satu sisi memang disebabkan karena kebutuhan kita yang makin besar pada sosial. Tapi yang kedua, loneliness adalah sebuah keputusan. We chose to be only with ourselves. We chose to be the victim misalnya. Aduh, ini gara-gara keadaan nih, gara-gara gini. Gua nggak mungkin bisa bareng dia, gitu kan ya. Nah, itu namanya kurang effort. Kayak pepatah mengatakan, kalau mau bangun pagi aja susah, gimana mau bangun rumah tangga sama aku? Maksudnya apa? Effort. Semua ini bicara effort. Bisa nggak lu laki-laki ngomong gini loh, akulah laki-laki yang akan membuat kamu lupa bahwa kamu pernah luka. Dah, itu effort. Semua ngomong effort. So, loneliness emang dibentuk oleh society dan bikin kita jadi kesepian dan butuh orang lain. Yang kedua, loneliness adalah keputusan, keputusan atau pilihan. Do you want to be lonely or not? You make the decision. Ada yang ketiga, loneliness yang disebabkan oleh rasa sakit. Jadi kita memilih untuk lonely karena kita menghindari manusia. Bisa dong. Kalau kita orang yang introvert, takut gitu ya, kita mendapatkan energi dari kesendirian gitu kan. Oh, itu nggak apa-apa. Karena memang kita menikmati kesendirian. Tapi ada kalanya kita menyendiri karena kita lagi takut banget terluka. Karena kita tahu waktu berelasi sama orang lain, kita bisa jadi rentan banget kena luka, kena sakit gitu kan ya. Sampai kita tarik diri sedalam-dalamnya ke dalam karena kita nggak berani ketemu dia. Paling kita cuma berkata dari jauh, di langit yang kau tatap, ada rindu yang kutitip. Cuma berani dalam hati doang. Karena nggak berani masuk, karena habis luka gitu ya. Kenapa bisa luka? Ya dulu kamu pernah tertawa lepas. Sampai akhirnya kamu belajar untuk saling melepas. Sakitnya di sini. Waktu marah, tonjok tembok sekuat tenaga pakai tangan. Tapi sakitnya di sini. Pernah ngalamin nggak? Beneran, nyut gitu rasanya. Sampai kita pikir, aduh saya udah terluka. Saya nggak berani membuka diri lagi. Kenapa? Karena waktu kenal sama orang lain, itu bikin kita resiko untuk disakiti lebih jauh lagi. Apalagi ketika dia bilang, ini saya, bukan aku. Karena aku terlalu dekat untuk kita yang terlanjur asing. Nah, ya kan karena faktanya seringkali orang nggak bener-bener ingin melupakan kok. Tapi menjaga jarak agar tak saling merindukan. Kenapa? Karena kita jaga diri kita supaya nggak disakiti lagi. Nah, jadi ada 3 jenis loneliness. 1 emang dibentuk oleh society. 2 adalah loneliness yang kita pilih sendiri karena rasa takut kita keluar dari cangkang kita. Dan yang ketiga adalah loneliness yang disebabkan oleh rasa sakit gitu loh. Rasa sakit. Ya gimana nggak sakit bro? Bagi kamu, dia adalah candu buat kamu. Bagi dia, kamu adalah canda. Kebayang nggak kalau doi itu ngomong gini, aku tuh bukannya nggak peka sama kamu. Bukan, aku emang nggak suka sama kamu. Wah, hancur. Itu namanya. Nah, itu 3 jenis loneliness. Pertanyaannya sekarang gini, bisa nggak Tuhan sembuhin 3 loneliness ini? Oke, gue ulang ya. 1 loneliness karena kita minder. Dan minder itu kebentuk karena kita feel rejected. Semua orang kaya, barangnya branded, rejected, minder. Minder dibentuk karena kita malu sama diri kita sendiri. Minder karena rasa bersalah gitu ya, minder. Itu 1. Jadi disebabkan oleh society yang ngebentuk kita. 2,
kita lonely karena kita memilih buat lonely. Kita memilih sendiri. Kalau satu kita nggak bisa pilih, kita dibentuk oleh masa kecil dan pergaulan kita. Tapi yang kedua adalah kita milih sendiri buat jadi lonely. Nah yang ketiga adalah kita lonely karena rasa sakit. Kita masuk ke dalam, kita nggak mengizinkan orang lain masuk ke hati kita lagi, karena hati kita ini kayak luka yang baru sembuh. Kesentuh dikit aja, sakitnya luar biasa. Kata pepatah, kacang itu gurih, dikacangin itu perih. Nah, itu kayak begitu. Perih. Nah, pertanyaannya sekarang dari 3 jenis lonely ini, Tuhan bisa nggak bikin kita nggak lonely? Nah, sekarang jadi loneliness kita itu, satu, memang karena disebabkan oleh kejatuhan dalam dosa. Tapi jangan lupa, sebelum Adam jatuh dalam dosa, Adam juga lonely. Bener kan? Dia cari semua, dan dia nggak menemukan yang sepadan. Jadi, loneliness di satu sisi bisa disebabkan karena society yang udah jatuh dalam dosa, kita yang jadi korban dari keluarga yang jarang memuji, kita dari korban dari bullying dari sekolah, kita jadi korban merasa minder dengan penampilan fisik kita. Ya, kita bisa jadi korban lonely karena society yang fallen, sudah jatuh dalam dosa. Tapi yang kedua, jangan lupa, Adam juga lonely sebelum dia jatuh dalam dosa. That's why dia minta penolong yang sepadan, lalu Tuhan ciptakan dari tulang rusuknya Hawa. Itu belum jatuh dalam dosa loh. Artinya loneliness itu sendiri bukan dosa. Iya kan? Bukan waktu Adam jatuh dalam dosa, lalu Tuhan bilang, Adam, kamu tidak puas dengan aku saja. Christ is enough for you? Oh, no. Kamu udah jatuh dalam dosa. Kagak bakal gue kasih Hawa, kawin tuh sama simpanse. Enggak, gitu kan? Artinya loneliness juga sebetulnya adalah satu keadaan yang sangat manusiawi dan nggak serta-merta dosa atau enggak. It means apa? Kalau kita itu lonely, well that's okay. That's normal. Karena emang kita punya kebutuhan untuk punya sparring partner. Punya orang yang sepadan dengan kita. Yang bisa sharing life, yang nanggung hidup bareng kita. So that's okay. Feeling lonely is not a sin. It's a normal thing. Bahkan manusia pertama yang perfect, Adam pun, itu pun juga feeling lonely. Nah, sekarang pertanyaannya, do you want to choose to stay lonely or you want to choose to go out and find your peers, your best friends, your besties, your lovers? Gitu kan ya. Yang kedua itu adalah choice. Kalau selama kecil lu nggak pernah gaul sama orang karena minder, terus harus aduh, aku nggak berani nih kayak gini nih. Ini sebuah kesalahan dari kecil aku minder. Nah, nasihat saya gini loh. Jangan ngulang kesalahan yang sama. Kalau udah tahu itu salah kan. Keminderan kita menyebabkan kita jadi lonely. Akhirnya keminderan dan ketidakpercayaan kita, it's a mistake. Nasihat saya, jangan ulangi kesalahan yang sama. Iya, semua orang yang terluka butuh waktu buat healing. Tapi kadang juga kita mesti hati-hati. Ada beberapa jebakan waktu kita terluka. Jebakannya adalah kita jadi berlarut-larut playing victim. Nah, itu. Berlarut-larut kita playing victim. Aku nih korban dari keadaan. Aku nih korban. Iya, betul. Bisa jadi orang itu emang jahat luar biasa. Dan kita coba bisa berdoa, Tuhan, habisi dia. Tapi kalau bisa dengan kekuatan dari Tuhan sendiri, maju lagi. Maju lagi. Tujuannya apa? Waktu kita terpuruk dan kita terus menyembunyikan diri, luka kita nggak kunjung sembuh. Waktu kita menutup diri dan nggak mengizinkan orang lain menolong kita akan makin terpuruk, makin dalam. Tapi kadang kita bisa memberi ruang untuk terbuka gitu ya. Karena waktu kita terus tertutup, lama-lama kita jadi baper juga loh. Jadi baper positif dan negatif. Negatifnya diperhatiin orang, kita malah marah. Apa lu ngurusin hidup gua? Gitu kan ya. Kan banyak orang nggak suka diurusin ya. Emang betul, sih, aku rasa setuju sih. Kita jangan terlalu suka ngurusin orang lain lah. Belum tentu dia mau kurus soalnya. Nah, cuma orang yang baper negatif itu terlalu sensi misalnya kan ya. Tapi ada satu baper lagi, jadi terlalu gampang jatuh cinta. Ada kan orang gitu ya, udah lama nggak pacaran, sekalinya pacaran nggak lama. Nah, jadinya terlalu baper, terlalu gampang jatuh cinta juga. Baru dipanggil gimana, wah langsung terbang misalnya, karena udah terlalu lama sendiri, jadi terlalu haus akan kasih sayang.
Jangan GR dipanggil sayang. Makanan yang baru jatuh 5 menit juga dipanggil sayang. Jangan terlalu GR. Asik. Nah, tapi juga jangan terlalu hancur ketika nggak dibales chatnya. Nah, kita positif aja. Kalau kita nggak dibales chatnya, mungkin emang dia hobinya membaca bukan menulis. Jadi kita tetap nggak kehilangan kewarasan kita gitu kan ya. Waktu Hmm. dipuji, kita kagak terlalu baper, tapi juga nggak terlalu sensi. Sehingga dengan demikian kita siap buat berelasi ke depannya lagi. Nah sekarang pertanyaannya tadi aku tanya, di mana Hmm. peranan Tuhan di tengah keadaan yang lonely kayak begini? Di mana peranan Tuhan? Gini loh, kalau Hmm. 5 jariku ini melambangkan 5 needs manusia, misalnya ya ada kebutuhan akan physical, aktivitas fisik, ada kebutuhan untuk berelasi, ada kebutuhan kasih sayang dari orang tua, ada kebutuhan apa lagi ya? Ada satu kebutuhan yang paling gede, itu kebutuhan akan Tuhan. Ini kata Blaise Pascal. Manusia itu butuh Tuhan. Percaya, setuju apa enggak? Dalam diri Setuju. manusia itu nyari Tuhan. Setuju ya? Salah Betul. satu buktinya Setuju, nih. Pak. Aku kasih contoh, Yos. Hmm. Dari zaman dulu, manusia itu kepengen nyembah ilah apapun. That's why waktu ketemu gunung gede, mereka sembah gunung. Ketemu pohon tua, dari zaman kakek buyut mereka sembah pohon. Manusia ada hatinya tuh emang haus nyembah sesuatu. Karena dalam hati manusia, kata Blaise Pascal, ada lubang yang gede banget yang cuma bisa diisi oleh Tuhan sendiri. Gitu kan ya, cuma bisa dimasukin oleh Tuhan sendiri. Nah, that's why ada kebutuhan akan Tuhan. Tapi manusia berusaha tutup kebutuhan akan Tuhan itu dengan hal yang lain, dengan fisik, ya bisa kekayaan gitu ya, dengan kepuasan aktualisasi diri, misalnya kan dengan teman. Dan ini mereka kunjung biarkan terus, nggak mereka tutup. Nah ini jadi problem. Ketika lubang akan Tuhan ini berusaha ditutup dengan hal yang lain, ini jadi problem. Nah waktu seseorang lonely, bisa jadi 3 tadi terjadi, tapi bisa juga ada satu penyebabnya, karena memang ada satu lubang yang memang dia nggak pernah berusaha tutup, yaitu apa? Lubang dalam jiwa yang membutuhkan hadirat Tuhan. Contohnya gini, John Piper pernah berkata, setiap laki-laki yang mengetuk pintu rumah bordil atau rumah prostitusi, itu sebenarnya sedang mencari Tuhan, tapi di tempat yang salah, kata John Piper. Maksudnya apa? Manusia itu mengejar kepuasan, mengejar kenikmatan, yang sebetulnya cuma bisa diberikan oleh Tuhan sendiri. Tapi manusia akan cari segala sesuatu buat mengisi lubang tersebut, selain mencari Tuhan. Prestasi, uang, pujian, kuasa, relasi. Dia bakal cari segala sesuatu buat ngisi selain Tuhan. Nah, kalau demikian, jenis yang ini, itu nggak bisa ditutup. Aku nanya, guys, laki-laki yang kecanduan pornografi, apa yang dicari? Pada awalnya mungkin cari kepuasan mata. Oh, enak dilihat gitu ya. Tapi sebenarnya apa yang dicari? 1, kepuasan. 2, kelepasan. Ruang di mana dia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa ada orang judge. Ruang dia bisa relax misalnya ya. Dan juga kepuasan. Nah, ini sebetulnya juga salah satu bentuk. Oke, kita punya kebutuhan seksual. Kita punya kebutuhan menyukai fisik dari lawan jenis. Tapi ada satu lubang yang sebetulnya juga menganga di situ dalam jiwa, yaitu adalah kebutuhan akan Tuhan. Kalau kita bisa percaya bahwa Tuhan kasih kenikmatan yang lebih indah daripada masturbasi, di situ kita baru bisa nemuin ada satu hal dalam jiwaku yang bisa terisi oleh Tuhan sendiri, yang lebih indah dan lebih nikmat daripada masturbasi. Misalnya daripada ngelihat segala sesuatunya. Nah, loneliness yang tipe ini cuma bisa diisi oleh Tuhan sendiri. Dan kita nggak betul-betul pernah bisa ngerti betapa kita butuh Tuhan kalau kita belum ngalamin lonely. Gue ulang ya. Orang belum tahu gimana dia rasa butuh Tuhan kalau dia belum pernah lonely. Gue kasih contoh. Cuma orang yang pernah hampir mati yang bisa benar-benar menghargai hidup. Setuju? Betul. Kita sekarang Setuju. nyantai, kita lagi hidup napas gini. Dari tadi napas nggak kehitung. Tapi orang yang pernah pakai alat bantu napas dan diranjang rumah sakit dan sekarat, dia baru tahu hidup itu nikmat karena dia pernah hampir mati. Oke? Orang yang udah ditinggal mati oleh orang tuanya baru bener-bener bisa tahu menghargai kehadiran orang tua. Selama orang tua ada, rasanya biasa aja di rumah. Kadang kita nyapa, kadang enggak. Kadang kita beliin, kadang enggak. Waktu orang tua kita meninggal, baru kita ngerti betapa berharganya kehadiran papa mama di rumah. Karena waktu meninggal mereka nggak ada lagi.
Kita mau cari, kita udah punya duit, kita mau di rumah setiap saat pun mereka udah nggak ada. Waktu kita pernah dikhianati sama orang yang ganteng dan cantik yang kita idolakan itu, baru kita bisa menghargai cinta yang tulus dari sahabat lama kita. Kadang, untuk bisa menghargai hal-hal yang besar, kita mesti mencicipi hal-hal yang pahit. Untuk mencicipi hal-hal yang benar-benar indah yang selama ini kita nggak sadari, kadang kita mesti ngerasain hal-hal yang benar-benar pahit dalam hidup ini. So, bottom line gue, kesimpulan gue, sometimes your loneliest time is your fullest experience of God. Gue ulang, Oh. sometimes atau most of the times, your loneliest time is your fullest experience of God. Waktu kita ini berasa paling lonely, justru itu pengalaman kita paling gede akan kepenuhan Allah yang paling full. Karena waktu kita punya teman, waktu kita banyak chatting dengan semua orang balas kita di WA, Instagram, Tinder, and whatsoever, kita nggak ngerasain anugerah hadirat Allah yang Immanuel, God with us, nggak berasa. Karena yang kita berasa adalah handphone kita dan semua komunikasi yang seru di grup dan di private chat and whatever. Tapi waktu kita bener-bener lonely, disitulah cuma satu yang kita punya. Apa? The fullest experience of God's presence. God is with me. Dia Allah yang Immanuel. Itu baru kita bisa rasain waktu kita benar-benar lonely. Sebelum kita benar-benar lonely, kita belum bisa rasain the fullest experience of God. Nah, so, guys, gue ulang. Your loneliest time is your fullest experience of God. It is okay to be lonely. Karena Adam lonely sebelum jatuh dalam dosa. Kalau kita lonely gara-gara society, yang kedua adalah we can choose whether you want to keep being lonely atau kita mau bangkit lagi untuk kemudian coba maju gitu ya. Kita maju berrelasi lagi sama orang lain. Karena banyak cowok itu kontaknya punya, hatinya enggak. Di handphone ada nomornya, tapi enggak punya hatinya. Well, terus lu mau apa? Ya kontak gitu kan. Ya cari, ya keluar, ya hang out gitu loh. Because it's a choice. Nah, yang ketiga adalah waktu kita jadi victim, waktu kita terluka dan kita jadi lonely. Give it time for yourself. Jangan paksa, jangan terus geber. Tapi setelah kita siap, jaga jangan sampai kita jadi baper yang terlalu sensitif, gampang marah, atau yang terlalu gampang jatuh cinta. Caranya gimana supaya kita bisa tetap enak, bisa tetap wajar dan waras? Have some fun. Go out and enjoy your friends. But remember, above all, when you feel very lonely, it is the fullest experience of God's presence. That's it. Wow, keren banget sih, Kak. Dalam banget ya. Oke, Kak. Haleluya. Aku terberkati sih secara pribadi. Sebelum aku memulai sesi tanya jawab gitu ya, teman-teman yang mau bertanya boleh. Ini udah ada yang pertanyaan, udah beberapa yang masuk. Boleh ketik di komentar yang mau nanya-nanya sama Kak Dani. Semoga bisa dijawab gitu ya. Dan harusnya bisa sih. Kak Dani emang jago sih. Apalagi merangkai kata. Nggak salah kalau Kak Dani ini adalah penulis buku. Dari tadi kata-katanya puitis semua gitu ya. Oh iya, Ada semua dari rhyme. Google kok. Keren banget loh Kak Dani. Tadi di ending Kak Dani sempat bilang, it's okay to be lonely, dan ketika kita mengalami kesepian itu sendiri, disitulah kita mengalami bagaimana pengalaman kita bersama dengan Tuhan gitu. Kak Dani sendiri mungkin berarti sudah pernah mengalami atau ada dalam fase seperti ini gitu. Dan kira-kira bagaimana Kak Dani melewati tahap ini? Mungkin bisa kasih tips-tips ke teman-teman Save Youters atau yang lagi nonton malam hari ini. Gimana sih mengalami tahap loneliness itu, atau gimana sih kita bisa merasakan pengalaman bersama dengan Tuhan di tengah-tengah kita lagi lonely banget gitu. Gimana nih Kak? Kadang kegaduhan hidup bikin kuping kita tertutup dari suara Tuhan. Dan kadang kesepian membuat suara Tuhan jadi jauh lebih jernih daripada semua pekik sorak-sorai yang kita dengar sebelumnya. Jadi waktu kita lagi super sepi, nggak ada suara sama sekali, justru di situ Tuhan berbicara dan kita dengar. Dan di situ kita terhibur bukan karena
upaya manusia, tapi karena sayangnya Tuhan sama kita. Di situ kuping kita dengar janji-janji yang termanis dari Tuhan. Di saat semuanya bisu. Wow. Jadi ambil waktu sendiri gitu ya. Oke, that's good, Kak. Kadang memang kita terlalu sibuk ya dengan berbagai macam hal, akhirnya kita sendiri malah nggak bisa membiarkan Tuhan berbicara. Kita mau melakukan pelayanan-pelayanan segala macam, malah akhirnya kita yang tidak bisa mendengar bahwa Tuhan itu apa gitu kadang-kadangnya. Iya. Oke, Kak, aku coba bacain ya. Ada satu pertanyaan nih. Ini lebih ke relationship sih ya. Oke, aku nggak bacain karena requestnya adalah nggak dibacain siapa yang bertanya. Anonim. Oke, bisa Sebut ditanya saja ini Mawar. Kak gimana? Sebut saja Mawar. Mawar Melati. Kak, gimana ngejalanin hubungan dengan laki-laki? Aduh, relationship nih. Hubungan dengan laki-laki yang mana orang tua si laki-laki itu rasis. Sedangkan saya beda suku. Apakah saya lebih baik untuk perjuangkan atau mendingan saya alone aja sambil menunggu yang tepat dari Tuhan daripada menjalani hubungan yang rumit ini. Gimana nih Kak? Oke, thank you ya buat pertanyaannya. Ini pasti jadi pergumulan yang nggak gampang kalau udah nyangkut sama orang tua, ya kan? Karena, aduh, susah gitu ya. Nah, pertama-tama gini loh. Sebenarnya tugas memperjuangkan itu tugas si laki-laki. Jadi sebetulnya mesti jadi orang tengah dalam masalah ini adalah si laki-laki. Dia yang mau perjuangin kamu, misalnya gitu kan ya. Dia yang belain kamu dan kasih pasang badan buat kamu terhadap orang tuanya sendiri. Karena ini orang tuanya dia. Dan dia sebagai laki-laki, peran dia lah melindungi, mencukupkan, pasang badan, itu perannya si laki-laki. Nah, cuman gimana kalau si laki-laki tidak memperjuangkan? Mungkin ada banyak penyebab kenapa dia tidak memperjuangkan. Salah satunya adalah karena dia sangat percaya bahwa orang tuanya punya pilihan yang sangat baik buat dia, sehingga apapun yang orang tuanya ngomong, dia akan ikut. Keadaan ini, pola seperti ini, memang bisa menyulitkan di masa depan. Kalau sekarang dalam tahap awal, dia belum berani memperjuangkan apa yang jadi pilihannya, maka di tahap relasi yang lebih serius, hal seperti ini bisa terulang lagi. Bisa jadi pola. Nanti ada keputusan-keputusan yang berbeda antara dirimu dan orang tuanya, dan dia akan ikut yang mana? Kemungkinan dia tidak berani lagi berbeda, berseberangan sama orang tuanya, dia akan ikut lagi pada orang tuanya. Dan kalau ini jadi pola yang jadi permanen karena terbentuk dia 20-an tahun seperti itu, maka itu jadi hal yang sebetulnya bisa menyakitimu lagi dan lagi. Dan berelasi dengan dia akan seperti serasa memeluk kaktus. Yang kamu takut dia pergi, tapi setiap kali peluk badanmu terluka, tersakiti. Itu jadi masalah. Tapi pertanyaan yang lanjutnya gini, tapi gimana kalau laki-laki itu sangat worth it buat dikejar? Tapi emang dia orangnya pasif. Tapi I want to spend my life with him. Karena semua bibit, bebet, bobotnya itu bagus. Gimana kalau dia orang yang aku memang mau, tapi dia nggak mau perjuangin aku? Well, sometimes laki-laki butuh dorongan. Laki-laki butuh diarahkan dan dibangunkan kepercayaan dirinya. Nah, kadang-kadang laki-laki jadi lebih percaya diri, lebih bangun ketika dia mulai belajar punya tanggung jawab terhadap kekasihnya. Ya, kalau misalnya dia masih tahap itu, anggap saja dia laki-laki yang masih kekanak-kanakan dan butuh diberikan inspirasi. Nah, jadi dirimu sebagai yang wanita memang sulit untuk bisa memperjuangkan relasi ini karena ini urusan dia, si laki, dan orang tuanya. Tapi kalau rasa ini laki pingin sekali aku perjuangkan, ini the best man yang aku pingin punya dalam hidupku misalnya ya coba inspire dia, coba dorong, coba tanya dia, kasih dia ide pilihan apa saja. Mungkin bukannya dia takut, tapi otaknya emang kosong. Dia nggak tahu mesti ngapain, dia nggak pernah ngalamin kayak gini seumur hidupnya, harus memilih antara mama atau mamah muda misalnya kan ya, otaknya emang kosong. Nah, coba diajak ngobrol, coba dibantu gimana. Intinya adalah kita tidak mengambil peran dia, tapi kita tuh menopang dia supaya dia melakukan perannya dia. Nah, ini sebagai latihan kan, mampu nggak dia? Mampu nggak dia? Kalau dia nggak mampu dan dia
diem aja. Dia biarkan si cewek yang mengambil peran dia dalam mengambil keputusan, dia membiarkan cewek yang mengambil semua hal, maka nih laki rada susah. Nanti kalau berrelasi sama dia, kita bisa stres karena semuanya akhirnya bebannya ditimpain ke kita, gitu kan ya. So tadi dua hal itu. Semoga membantu. Wow, luar biasa. Untuk yang nanya cewek ya, jadi nggak mewakili perasaan saya, Kak. Ya. Oke, Kak, ini ada pertanyaan selanjutnya. Nah, ini nggak tahu, ini bukan tentang relationship, tapi tentang anak muda gitu ya. Menurut Kak Dani, gimana mengatasi nih tingkat kepuasan pemuda, terus khususnya anak Tuhan yang masih generasi muda yang moodnya cepet banget nih berubah-berubah, pengen selalu coba hal yang baru gitu ya. Jadi kadang-kadang malah jadi nggak setia sama Tuhan, pengen cari experience di luar hal itu. Gimana sih menurut kakak cara mengatasi hal-hal yang kayak gitu? Dia moodnya berubah-ubah, pengen coba sana sini, Iya, misalnya apa ya? I don't know. Ini belum ada penjelasan ya. Mungkin mungkin pengen cari kepuasan di luar sana gitu kan, selain dari di dalam gereja, di dalam dunia kerohanian. Mungkin dia pengen Oke. cari something else di luar sana. Ada satu film yang judulnya, kalau aku nggak salahnya judulnya Orthodox. Film ini menceritakan tentang seorang anak muda di Amerika yang LGBT. Yang LGBT. Oh, Nah, lalu mamanya itu bener-bener anti sama anak ini, diomelin, dimaki, dihajar karena mamanya tahu nih anak LGBT. Singkat cerita, di film ini pada akhirnya anaknya bunuh diri. Anaknya bunuh diri. Waktu anaknya bunuh diri, hati si mama hancur. Jadi waktu dia tahu anak ini punya kecenderungan LGBT, mamanya terus makin keras, makin keras, makin keras, sampai anaknya bunuh diri. Nah, later on, si mamanya ini bikin sebuah foundation, bikin sebuah yayasan. Dia mengumpulkan para mama-mama yang juga punya pergumulan yang sama, yaitu punya anak yang juga LGBT. Nah, singkat cerita, dia keluarkan sebuah statement. Dia ngelihat satu kesamaan. Banyak anak-anak yang LGBT itu ternyata lahir dari keluarga yang ortodoks banget, yang kaku sekali. Ini menurut dia ya. Jadi saking kakunya, justru akhirnya bikin si anak itu berontak di satu titik dalam hidupnya. Nah, jadi kadang-kadang cengkraman yang terlalu kuat di waktu yang salah itu mengakibatkan kerusakan yang permanen. Yang sehat adalah begini, seperti sebuah corong kebalik. Ada nggak corong di kamar ini ya? Ya, corong nih kayak gini nih ya. ya, Ya kayak ya, corong lah, gitu. bukan nggak kebalik kayak gini ya. Jadi gini, waktu dia usianya lebih kecil, orang tua tuh ketat lah sama anak. Waktu makin gede, corongnya makin gede, makin diberikan kebebasan. Banyak orang tua kebalik corongnya kayak gini. Waktu gede, waktu kecil, bebas, semua bebas, dibiarin bebas, bebas, bebas. Makin gede, makin dicekek, makin gak boleh nih, gak boleh itu, gak boleh nih. Wah, disitulah anak berontak. Karena waktu kecil dikasih segala kebebasan, waktu gede malah di semuanya gak boleh gitu kan ya. Di situ terjadi pemberontakan. Nah, yang sehat tuh corongnya kayak gini. Waktu kecil, ketat, ketat, makin gede, makin dikasih kepercayaan, kepercayaan, kebebasan. Nah, aku ngomong gini karena tadi pertanyaannya gimana anak muda yang moodnya naik turun, pingin explore sana-sini. Gini guys, sebagai orang tua, aku juga punya anak umur 4 tahun. Ada rasa takut ketika anak kita explore. Karena explore itu bisa membahayakan dia. Dia bisa salah bergaul, dia bisa pergi dan melakukan hal yang bodoh dalam hidupnya dan lakukan dan kena kecelakaan. Dan kena hal yang benar-benar merusak dia secara permanen. Aku tahu. Jawabanku adalah be a good friend for him and for her. Jaga dia. Be your brothers and your sisters keeper. Jaga mereka. Karena nggak bisa ditahan kebutuhan eksplorasi itu dan coba the mood yang naik turun, nggak bisa ditahan. Makin ditahan kayak film ortodoksi tadi. Ditahan malah rusak waktu sejadi-jadinya. Kayak banyak anak di Amerika, dari kecil sampai SMA, very devout Christian. Di gereja, pelayanan nyanyi, waktu keluar jadi Britney Spears. Maksud saya, hidupnya bebas luar biasa. Karena terlalu lama dikungkung, dia nggak tahan, dia pingin langgar semuanya ketika itu. Nah, jadi terlalu dikungkung juga bisa menyebabkan damage yang lebih gila lagi. Tapi dibiarin bebas, kita juga takut. Jawabannya apa? Be your brother's keeper.
be your sister's keeper. Waktu dia ada masalah, waktu dia mau explore, be there. Jangan cuma tunjuk jari, itu tak boleh, itu begini, ini mesti begini. Be with him, seperti spirit Allah yang Immanuel bersama dengan kita. Kita jadi rekan-rekan yang juga ada hubungan dalam saling berelasi dengan dia, terkunci. Sehingga waktu dia mau salah, waktu dia mau jatuh, kan ada kita di situ yang temenin. Kecuali kita hancur duluan ya, itu lain cerita. Nah, cuma kita bisa jadi brother's keeper buat dia, sister's keeper buat dia. Dan dia buat kita. Oke. Satu lagi nih, terakhir pertanyaannya. Menurut Kak Dani, ada nggak rentan-rentan waktu yang paling signifikan seorang merasa kadang dia paling lonely, atau bisa juga merasa cukup? Kapan sih menurut Kak Dani? Orang paling lonely ketika kebutuhan dia secara mayoritas dia nggak dapat. Gajinya jelek, tempatnya asing, teman-temannya baru semua, orang tuanya jauh, dan dia tidak dimengerti orang lain. Jadi mungkin bukan masalah usia, tapi masalah suasana. Nah, kalau suasana ini ke checklist semua, di situ kita merasa sangat lonely. Meskipun kita kembali lagi ke kampung halaman kita misalnya. Tapi tadi hal-hal yang tadi aku sebutin itu nggak dia dapat, di situ lonely banget. Tapi waktu kita lagi lonely kayak gitu, jangan biarin masa lonely itu berlalu gitu aja tanpa makna. Justru waktu kita paling lonely, abis-abisan hancur, itu saatnya kita menikmati the fullest experience of God. Karena waktu keadaan udah membaik, waktu our life is getting better, tiba-tiba Tuhan jadi lebih kesisihkan gitu loh. Kita jadi nggak terlalu butuh Tuhan lagi. Karena udah happy, perut udah kenyang, duit udah ada, bisa beli boba gitu kan ya. Jalan-jalan teman banyak, kita nggak ngajak diajak. Tapi waktu kita lagi loneliest, paling lonely, justru itu momen yang sangat langka, di mana kebisingan semua menjadi sunyi. Dan kita bisa dengar Tuhan suaranya berkata pada kita paling jernih. So, waktu kita paling lonely, ambil kesempatan itu. Waktu hati kita paling sakit, waktu kita paling gak ada yang belain, waktu kita paling hancur, ambil kesempatan itu untuk melihat Tuhan dari dekat. Nih, Kak, bagaimana pandangan Kakak jika kita suka sama orang yang lebih tua secara usia dengan kita? Ya, beda 3 atau 4 tahun gitu ya. Kita suka karena dia antusias untuk diajak bertumbuh, untuk bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Ini yang nanya cowok kayaknya ya. Gimana nih, Well, Kak? kalau dalam teori psikologi, ada teori namanya AOA, yaitu Awareness of Age. Teori ini mengatakan bahwa umur manusia yang secara biologis itu tidak terlalu mempengaruhi bahkan fisik seseorang ketimbang umur yang dia rasa secara psikologis. Contohnya gini, waktu kita nanya orang, kamu umur berapa, itu nggak terlalu akurat jawabannya. Memang secara tahun dia umurnya 23 tahun misalnya. Tapi ternyata pengalaman hidup ngebentuk dia sedemikian rupa, dari kecil dia sudah tidak punya ayah, dia harus jadi breadwinner atau penafkah keluarganya, meskipun dia usia 23 tahun, tapi mentalnya itu 35 tahun. Kenapa? Karena dari kecil dia harus ada di depan terus, dia harus bela mamanya, dia harus nafkahin adiknya. Nah sebenarnya orang ini usianya berapa? Pertanyaannya kan ya, apakah 23 atau 35? Nah, teori AOA, Awareness of Age Psychology ini berkata bahwa kadang-kadang umur yang psikologis itu mempengaruhi sedemikian rupa sampai kepada fungsional fisiologis badan kita. Kesehatan juga di situ termasuk. Jadi ternyata orang yang masih muda tapi AOA-nya tua, itu fungsi tubuhnya seperti orang usia tua itu. Sebaliknya, orang yang udah usia 55 tahun, tapi awareness of age-nya, dia umur 35 tahun, seringkali dia lebih sehat daripada orang yang sepantaran dia. Karena ternyata umur psikologis itu benar-benar mempengaruhi sampai fisik. Bukan cuma perasaan psikologis, jiwa, tapi juga secara fisik. So, pertanyaannya adalah bukan how old are you, but how old do you feel? Kata AOA, ini prinsipnya AOA. Bukan how old are you, tapi how old do you feel? Nah, jadi teman-teman, waktu kita berelasi dengan orang yang bedanya sekian tahun itu, ya bisa ada hal-hal yang berbeda yang cukup signifikan, tapi kita bisa lihat juga sebetulnya umur psikologisnya dia berapa. Dan itu peranannya lebih penting ketimbang umur biologis. Jadi ada satu pertanyaan dan nanti Kak Dani boleh sambung sama kesimpulan lah untuk ngobrolan kita malam hari ini. Pertanyaannya nih Kak gimana nih kita bisa ngerasain, gimana caranya kita bisa tetap ngerasain Kristus seutuhnya saat kita merasa baik-baik saja atau malah nggak ada masalah dalam hidup kita. Gimana tuh Kak?
sekalian kesimpulan aja Kak, malam hari ini gimana? Oke, gue jawab singkat. Ada 2 orang, anak, dari satu bapak yang sangat kaya. Satu si bungsu, anak yang hilang. Kakaknya adalah orang yang terus di rumah. Oke? Si bungsu pergi, rusak, pulang ke rumah. Dia bilang, Bapak, aku jadi hambamu aja. Bapaknya bilang, hari ini kuadakan pesta buatmu. Dan dia mengalami kasih bapak. Tapi kemudian, yang sulung menggerutu. Sulung bilang, Bapak, gue selama ini di rumah lu. Kenapa lu gak pernah potongin pelembu, dan kenapa nggak pernah bikin pesta buat gue, gitu kan ya. Nah sekarang ini pertanyaannya sama. Ketika kita selalu hidupnya di dalam Tuhan, seringkali justru kita paling nggak ngerasain Tuhan, bener kan? Hidup kita baik, lurus. Kalau kita berdosa, rusak, masuk penjara, terus ditolong Tuhan, haleluya, Tuhan dekat. Tapi waktu hidup kita lempeng, lurus semua, tiba-tiba kita jadi orang yang paling jauh dari Tuhan, yang hatinya udah dingin, gitu kan? Nah sekarang pertanyaannya gini, coba aku balikin pertanyaannya sama dirimu. Gimana cara si anak sulung menikmati rumah bapak? Dia udah ada semuanya. Gimana si anak sulung itu menikmati rumah bapak? Jawabannya sebenarnya cukup sederhana. Nikmatin aja. Dia udah di dalam rumah kok. Dia punya all the privilege untuk berhubungan dengan semua berkat dan dengan pribadi bapaknya sendiri kan. Yang seringkali dia tidak lakukan adalah menikmati bapaknya. Menikmati hubungannya. Jadi apa yang mesti dilakukan? Nikmatin aja. Kalau yang si adik telanjur jatuh, dia nikmatin setelah dia diterima lagi. Dia baru paham indahnya setelah dia jatuh. Sulung, apa perlu jatuh dulu? Baru merasakan keindahan Tuhan. Atau yang kedua, nikmatin aja. Semuanya udah di depan mata kok. Jangan hidup dengan pahit. Si sulung itu bitter, artinya pahit. Nggak pernah aku dipestain. Ya pesta, ya minta. Ya bikin pesta sendiri. Emang kamu udah punya kok semuanya. Enjoy aja, kata Ren Harian. Bener, nikmatin aja. Waktu kita lagi super lonely, waktu kita lagi loneliest, ubah itu menjadi waktu yang paling the most beautiful. Karena di saat kita loneliest, we have no one but Jesus. Dan di situ kita baru bisa tahu, Jesus is very beautiful. Because I have no one, but I have Him. Oke, aku boleh request satu lagi. Boleh tolong doain kita semua ya di sini untuk malam hari ini tentang kehidupan kita ke depannya. Semoga kita betul-betul bisa mengalami experience yang kita udah bahas malam hari ini. Boleh ya Kak? Oke. Doain kita. Yes, please. Yuk kita berdoa ya. Tuhan, sebagian dari kami yang malam ini lagi online, hati kami lagi hancur Tuhan. Kami lagi dalam keadaan gak menentu. Ada banyak harapan yang kami inginkan yang gak tercapai. Kami lagi kacau Tuhan. Kami khawatir. Dan bahkan Tuhan rasanya jauh. Tuhan rasanya tidak tergapai oleh tangan kami yang kecil. Tuhan, tolong perdengarkan suara-Mu lebih keras. Kami ingin disapa dengan sapaan manis-Mu di telinga kami waktu kami bangun tidur. Kami ingin dipeluk-Mu waktu kami tidur di malam hari. Dan segala pikiran kami yang melintas di kepala kami yang overthinking. Tuhan tahu keadaan yang sunyi seperti ini seringkali menyiksa kami. Tapi malam ini kami belajar. Di waktu kami tidak punya apa-apa dan siapa-siapa. Di waktu hidup ini rasanya terlalu mustahil untuk kami jalani satu hari lagi. Kami tahu bahwa Tuhan itu besar, dan Tuhan itu ternyata sayang kami dengan ajaib. Ternyata mujizat Tuhan itu ada. Dan ternyata waktu kami udah capek, harus support orang lain, dan gak ada satu orang pun yang ingat kami ataupun support kami. Kami punya Tuhan yang besar yang support kami. Waktu kami melayani semua orang dan memberikan senyum dan sapaan yang termanis. Tapi orang itu lupa sama kami waktu kami sendiri juga sedang menangis sendirian. Kami ingin mata kami melihat bahwa di waktu itu Tuhan yang mengusap air mata kami. Tuhan, jadikan hari-hari yang paling pahit dalam hidup kami menjadi hari-hari yang tidak terlupakan. Karena kami punya Engkau. Malam ini juga, hadirlah di ruangan kamar kami masing-masing. Hibur kami, bukakan jalan, agar kami tahu, Jesus, you are beautiful. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.
Thank you buat kesediaannya untuk ngobrol-ngobrol sama Savius malam hari ini. Savius juga Siap, merasa brother. diberkati, amin. Amin.